Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai beberapa teori psikologi yang berkaitan dengan manusia dan perkembangan. Yang pertama ada perkembangan moral berdasarkan teori Lawrence Kohlberg, dan yang kedua adalah perkembangan psikoseksual berdasarkan teori Sigmund Freud. Nah, anggota kami terdiri dari yang pertama ada Azra Fauziah, yang kedua ada saya sendiri Aprilia Indah, dan yang ketiga ada Firsya Arzika. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama itu perkembangan moral berdasarkan teori Lawrence Kohlberg. Nah, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg, nah teori ini tuh berpandangan bahwa penalaran morality yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Nah, tahap perkembangan moral yang pertama ada moralitas prakonvensional usia dari 0 sampai 9 tahun. Nah, tahap pertamanya itu adalah kepatuhan dan hukuman. Tahap keduanya itu individualisme dan pertukaran. Yang kedua ada moralitas konvensional. Ini usia dari masa remaja awal hingga dewasa. Tahap ketiga yaitu mengembangkan hubungan interpersonal yang baik, dan tahap keempat yaitu menjaga ketertiban sosial. Yang ketiga yaitu moralitas pasca konvensional, yaitu usia dari beberapa orang dewasa dan jarang, dan yaitu tahap kelima yaitu kontrak sosial dan hak individu, dan tahap keenam yaitu prinsip universal. Selanjutnya yaitu perkembangan psikoseksual berdasarkan teori Sigmund Freud. Nah, teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud itu adalah salah satu teori yang paling terkenal. Tapi dia juga salah satu teori yang paling kontroversial karena Freud itu percaya kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak di mana mencari kesenangan, energi dari ID menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Nah, ada 5 tahap yang diidentifikasi sama si Freud. Yang pertama tahap oral, dia dari usia lahir hingga 1 tahun. Yang kedua ada tahap anal, usia 1-3 tahun. Yang ketiga ada tahap falik, usia 3-6 tahun. Yang keempat ada tahap laten, usia 6 tahun hingga pubertas. Dan yang terakhir ada tahap genital, yaitu setelah masa pubertas. Selanjutnya yaitu teori psikologi tentang manusia. Nah, psikologi itu banyak melahirkan teori-teori tentang manusia, tetapi ada beberapa pendekatan yang paling dominan, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, dan psikologi kognitif. Nah, psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian terpenting dari manusia yang mencakup struktur manusia, sikap manusia, perilaku manusia, serta interaksi manusia itu sendiri. Yaitu ada 3 aplikasi teori psikoanalisis. Yang pertama yaitu metode untuk mempelajari pikiran manusia, yang kedua ilmu sistematis untuk mempelajari tentang perilaku manusia, dan yang terakhir sebagai metode pengobatan untuk penyakit psikologis atau emosional. Selanjutnya ada tujuan teori kepribadian psikoanalisis. Yang pertama sebagai pembangkit diri, yang kedua sebagai pembentuk struktur, dan yang ketiga sebagai pengembangan kesadaran diri. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Azra Fauziah dengan NPM 10524020. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya dijelaskan oleh April. Selanjutnya itu adalah teori kepribadian psikoanalisis. Nah, teori kepribadian psikoanalisis ini ada 6. Yang pertama itu adalah sadar, yang kedua prasadar, ketiga tidak sadar, keempat ID, kelima ego, dan keenam superego. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego ini sendiri adalah strategi psikologis yang digunakan secara tidak sadar untuk melindungi seseorang dari stres yang disebabkan oleh pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima. Nah, mekanisme itu sendiri terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu adalah represi. Nah, represi itu adalah usaha untuk menekan suatu dorongan yang ditimbulkan oleh ID, di mana ego merasa terancam, dan kemudian dorongan itu ditekan dalam alam bawah sadar seseorang sehingga menghalangi orang yang bersangkutan untuk menghadapi secara rasional. Nah, yang kedua itu adalah regresi. Nah, regresi ini itu di mana keadaan seseorang mengalami retrogresi mental, mundur ke tahap perkembangan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah transisi. Nah, itu proses di mana objek atau orang yang dituju dipindahkan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sebelumnya tuh
tidak dapat dilakukan oleh objek atau orang lain. Yang keempat itu ada reaksi. Terbentuknya reaksi adalah impuls yang didorong ke alam bawah sadar seseorang untuk menembus kesadaran yang bertindak sebaliknya. Yang kelima adalah sublimasi. Sublimasi adalah transformasi atau perubahan impuls primitif yang umumnya tidak disukai oleh norma dan masyarakat menjadi rangsangan atau tindakan yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Yang keenam itu adalah kompensasi. Kompensasi adalah upaya untuk mengatasi kekurangan di satu bidang dengan mencari keuntungan di orang lain. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap perkembangan kepribadian. Nah, itu ada 8. Yang pertama adalah masa bayi, kedua anak usia dini, ketiga masa prasekolah, yang keempat masa usia sekolah, kelima masa remaja, keenam masa dewasa awal, yang ketujuh masa dewasa, dan yang ke-8 masa lansia. Nah, selanjutnya itu adalah behaviorisme, dan behaviorisme itu adalah merupakan sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Behaviorisme ini fokus pada perilaku dan menekankan bagaimana peran stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Nah, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap, yaitu yang pertama behaviorisme Watson, yang kedua ada neo-behaviorisme, yang ketiga ada socio-behaviorisme. Selanjutnya ada psikologi humanistik. Psikologi humanistik itu adalah perspektif yang menekankan pada pandangan individu secara keseluruhan dan menekankan konsep-konsep seperti kehendak bebas, efikasi diri, dan aktualisasi diri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Firsya. Saya Firsya Rizka Feriansyah dengan NPM 1152424 akan melanjutkan presentasi materi ini. Selanjutnya, teori humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas, menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki 2 hal di dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Nah, Maslow juga menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu, sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya. Percaya diri menghadapi dunia luar dan juga bisa menerima dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada teori tambahan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan estetis. Kebutuhan ini tidak bersifat universal karena hanya sedikit orang yang akan termotivasi dengan kebutuhan akan keindahan dan perlunya mengalami peristiwa menyenangkan secara estetis. Orang yang mempunyai kebutuhan estetis kuat biasanya menginginkan lingkungan sekelilingnya selalu indah, teratur, dan mereka bisa menjadi sakit karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang kedua ada kebutuhan kognitif. Nah, kebutuhan itu berupa keinginan sebagian besar orang untuk mengetahui, memecahkan masalah, dan menyelidiki suatu hal. Menurut Maslow, satu pribadi yang sehat seharusnya selalu ingin tahu lebih banyak, memiliki teori tentang sesuatu, menguji hipotesis yang didapatkannya, dan merasa puas hanya dengan mengetahui bagaimana satu hal bekerja. Dan yang terakhir, ada kebutuhan neurotik. Nah, menurut Maslow, kebutuhan ini itu bersifat non-produktif karena hanya berkisar pada gaya hidup tertentu yang tidak sehat dan tanpa nilai yang dilakukan individu untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori Carl Rogers, merupakan salah seorang pencetus gerakan potensi manusia dengan penekatan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan lain-lain yang ditujukan untuk membantu orang supaya memiliki kepribadian yang sehat. Selanjutnya, pokok utama teori Rogers. Perhatian utama teori Rogers ditujukan kepada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia. Maka dari itu, ia tidak menekankan pembahasan pada struktur kepribadian. Nah, jadi ada 2 pokok utama dalam teori Rogers. Yang pertama, ada organisme. Menurut Rogers, organisme adalah makhluk fisik yang ada dengan semua fungsinya, baik fungsi fisik maupun psikis.
Organisme merupakan tempat terjadinya semua pengalaman yang merupakan persepsi seseorang tentang kejadian yang terjadi di dalam dirinya sendiri dan juga di luar dunianya. Nah, yang kedua ada self. Dikenal dengan self-concept atau konsep diri diartikan oleh Roger sebagai persepsi tentang karakteristik dan persepsi mengenai hubungan dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dengan nilai-nilai yang berhubungan. Jadi hubungan antara self-concept dengan organisme bisa terjadi melalui dua kemungkinan, yaitu congruence, yang berarti hubungan mengandung kecocokan, dan incongruence, yang berarti terjadi ketidakcocokan. Yang keduanya menentukan perkembangan kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental individu. Selanjutnya kita masuk ke psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Selanjutnya, psikologi ini kemudian digunakan untuk mendeskripsikan bahwa manusia termasuk ke dalam proses maklumat yang secara aktif. Nah, selanjutnya, tujuan mempelajari psikologi kognitif yang pertama menggambarkan perilaku. Jadi disadari atau tidak, salah satu tujuan mempelajari psikologi kognitif adalah untuk mengetahui perilaku. Nah, sebenarnya psikologi kognitif ini itu tidak sekedar tentang mengamati manusia, tetapi juga manusia yang lain. Setidaknya, dengan mengetahui perilaku makhluk, memudahkan kita bisa lebih memahami orang lain. Yang kedua, menjelaskan sesuatu. Nah, jadi tujuan mempelajari psikologi kognitif yang gak kalah penting adalah dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu terhadap banyak hal. Tidak hanya melulu tentang menjelaskan kepribadian, perilaku sosial, perkembangan, kesehatan mental, tapi juga dapat lebih bermakna dari itu, yaitu mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, memprediksi. Psikologi kognitif juga dapat membantu untuk memprediksi tentang banyak hal, misalnya memprediksi tentang cara seseorang bertindak dan cara seseorang melakukan banyak hal yang dapat membantu untuk merancang atau meramalkan masa depan. Dan yang terakhir ada mengubah. Tujuan mempelajari psikologi kognitif yang terakhir adalah dapat mengubah, mengendalikan perilaku seseorang dan mempengaruhi seseorang, di mana dalam kehidupan sosial yang mengalami konflik atau permasalahan, perubahan penting untuk membuat tatanan yang lebih tertata dan terstruktur. Dan yang terakhir di sini ada contoh psikologi kognitif. Nah, jadi misalnya di jalan A kita melihat peristiwa kecelakaan motor dan mobil, di mana pengendara motor tidak mengenakan helm dengan kecepatan sedang, sementara mobil dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan terjadi sehingga menyebabkan pengendara motor terluka parah dan kepalanya terbentur. Dari kasus kecelakaan tersebut, secara tidak langsung akan menstimulasi kita sebagai saksi mata untuk memproses informasi yang ditangkap oleh panca indera. Misalnya pentingnya menggunakan helm sebagai pelindung kepala untuk meminimalisir terjadinya benturan di kepala, di mana kepala adalah bagian vital dan paling penting. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.